Hai, ketemu lagi di HI Talk episode resolusi konflik global. Kali ini kita akan belajar tentang intrastate konflik atau konflik yang terjadi di dalam suatu negara. Jadi, definisi intrastate konflik adalah konflik atau disebutkan kekerasan antara bisa jadi golongan minoritas dengan mayoritas atau salah satu golongan minoritas atau mayoritas dengan pemerintah berkuasa yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber daya yang lebih, bisa jadi literally sumber daya alam atau biasanya lebih ke kontrol atau otonomi kekuasaan sebuah negara. Nah, bentuk dari intrastate konflik ini macam-macam. Dari point of view-nya masyarakat atau people, yang biasa dilakukan adalah dengan konflik bersenjata, kudeta militer atau percobaan kudeta, pemberontakan, gerakan militer, sampai ke gerakan kemerdekaan atau pembebasan dan aksi teror. Intrastate konflik ini biasanya memang berhubungan dengan control over governmental power. Ada ketidakpuasan masyarakat dengan pemerintah berkuasa yang membuat mereka harus beraksi demikian. Sedangkan dari point of view pemerintah, ada 3 cara pemerintah memandang etnik grup di suatu negara. Yang pertama, pluralisme, bahwa mereka memang mengakui negaranya terdiri dari berbagai macam latar etnis dan budaya. Yang kedua, asimilasi, yaitu adanya budaya-budaya yang diinkorporasikan, dilebur, sehingga membentuk budaya baru. Yang pertama dan yang kedua ini cenderung positif vibes-nya. Sedangkan yang ketiga adalah exclusion atau pengucilan. Ini yang terjadi di Rwanda, Myanmar, sehingga terjadi genosida karena pemerintahnya tidak mau mengakui etnis tertentu dalam negara tersebut. Nah, yang menarik adalah fakta bahwa sebagian besar intrastate konflik terjadi di negara dunia ketiga alias negara berkembang yang sistem demokrasinya belum matang atau masih dalam transisi menuju demokrasi. Teman-teman bisa melihat gambar di slide di mana terjadi intrastate konflik di Indonesia dan Korea Selatan saat ASEAN Economic Crisis tahun 1997 yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan oligarki, atau fenomena Arab Spring di Tunisia, junta militer di Myanmar, krisis pangan di Venezuela, dan lain sebagainya. Kalau kita tarik mundur, banyak konflik intrastate terjadi di masa Perang Dingin. Di masa tersebut, banyak negara yang berkutat antara siapa yang memimpin negara tersebut, sayap kanankah atau sayap kiri, atau pemerintah yang pro-Soviet atau pro-Barat. Selain itu, di masa Perang Dingin, superpower pada masa tersebut, yaitu Amerika dan Soviet, seringkali mengintervensi konflik-konflik internal negara kecil atau negara-negara sekutunya. Misalkan, intervensi Amerika terjadi di Guatemala tahun 1954, di Republik Dominika tahun 1965, tahun 1961 di Kuba, dan lain sebagainya. Sedangkan Soviet seringkali mengambil kesempatan dengan menempel pada mantan sekutu Amerika yang berpaling, misalnya Afghanistan dan Mesir yang berperang melawan Israel saat itu. Kemudian pasca Perang Dingin, keberadaan PBB dan organisasi internasional menjadi penting untuk memediasi dan terlibat dalam proses perdamaian negara yang berkonflik. Kalau konflik intrastate muncul karena ketidakpuasan masyarakat akan pemerintah yang berkuasa, lantas pertanyaannya, bagaimana mengkonstruksi sistem politik yang memuaskan bagi semua kelompok dalam sebuah negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, partisipasi dan pengaruh dari masyarakat tentu diperlukan. Lantas kemudian, apakah demokrasi bisa menjadi solusi dari konflik intrastate ini? Menurut ahli, intrastate konflik ini menghasilkan 2 kemungkinan hasil. Sebagian konflik berakhir dengan kemenangan di salah satu pihak, dengan pihak lawan kalah atau menyerah. Sebagian lagi mengalami status quo tanpa perubahan yang berarti. Pemerintah lama masih berkuasa, namun pihak lawan tidak mengakui kekuasaan pemerintah tersebut. Nah, sistem demokrasi menawarkan 7 cara resolusi konflik yang dapat diterapkan dalam sistem demokrasi. Yang pertama adalah dengan cara mengubah prioritas pemerintahan sesuai dengan demand dari masyarakat. Misalkan angka penganggurannya tinggi, yaitu dulu yang diprioritaskan dibandingkan dengan sektor lain seperti pembangunan infrastruktur atau pariwisata. Nah, dari sini akan lebih terlihat apabila pemerintah diberikan kesempatan kedua untuk menjabat.
Jadi akan lebih terlihat perubahannya. Yang kedua adalah membagi otoritas pemerintahan dengan pihak yang berkonflik. Seperti yang terjadi di Palestina, ada bagian teritori yang dikontrol oleh Palestinian Authority, ada juga yang dikontrol oleh Hamas sebagai oposisi. Atau pembagiannya bisa jadi kapan partai A akan berkuasa dan kapan partai B akan menggantikan partai A untuk memegang tampuk kekuasaan. Yang ketiga adalah dengan cara horse riding atau simbiosis mutualisme. Saling mensupport apa yang dibutuhkan, ditukar dengan kepentingan lainnya. I support you on issue A and you support me on issue B. Selanjutnya ada ruling together, bisa dijadikan koalisi atau diberikan jabatan strategis seperti menteri dan lain sebagainya. Bisa juga dengan yang nomor 5, memberikan kekuasaan kepada minoritas atau pihak ketiga. Karena dua-duanya berkonflik dan persaingan menjadi tidak sehat, maka yang paling memungkinkan adalah memberikan kekuasaan sementara ke pihak ketiga. Bisa jadi militer, bisa jadi kelompok masyarakat yang lainnya. Kemudian yang keenam, jalan yang paling otomatis dilakukan adalah melalui mekanisme resolusi konflik secara bertingkat. Negosiasi dulu, kalau nggak berhasil dia mediasi, kalau nggak berhasil arbitrasi, kalau nggak berhasil juga ya berarti lewat jalur hukum alias litigasi. Terakhir, kalau belum bisa menemukan titik tengah, jalan terakhir adalah dengan melaporkan ke komisi terkait dan melakukan gencatan senjata sampai keluar keputusan dari pihak yang berwenang. Nah, kalau tadi dijelaskan kemungkinan hasil dari intrastate konflik ini kalau nggak menang kalah, ya satunya menang tanpa diakui pihak lawan. Resolusi konflik yang ditawarkan oleh sistem demokrasi ini membukakan alternatif lain bagi terciptanya perdamaian dan penyelesaian konflik. Jadi hasilnya nggak selalu hitam atau putih. Bisa jadi salah satu pihak menang dengan berbagi kekuasaan dengan pihak lawan, atau pihak lawan diberikan otoritas kekuasaan sehingga punya kewenangan yang terbatas terhadap negara. Dengan demikian, kelompok etnis baik mayoritas maupun minoritas memiliki kekuasaan untuk bergerak atau berkuasa saat ada hal-hal yang tidak diinginkan mengguncang negara. Selain itu, pihak yang kalah pun dapat memiliki posisi yang baik dalam pemerintahan meskipun tidak seutuhnya menjadi pemerintah yang berkuasa. It may be slower but more likely to have longer durability. Jadi kesimpulannya, sistem demokrasi ini memiliki langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik intrastate dengan membuka seluas-luasnya peluang dan ruang untuk kelompok-kelompok baik mayoritas maupun minoritas dalam suatu negara. Gimana teman-teman? Semoga sedikit penjelasan mengenai intrastate konflik ini bisa mencerahkan ya. Kapan-kapan kita bahas intrastate ini dari segi insecurity dilemma. Sampai jumpa di HI Talk berikutnya.